Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di akun YouTube aku, Farbib. Jadi di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus yang terjadi di aplikasi dating app. Jangan lupa untuk follow YouTube channel aku. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like-nya. Kasus kali ini mengenai kasus mutilasi dari aplikasi dating app. Kalian ada nggak sih yang pernah pakai aplikasi dating app? Contohnya kayak Tinder atau Bumble. Buat kalian yang lagi pakai aplikasi dating app, kalian harus berhati-hati ya, karena terdapat kasus mutilasi yang bermulai dari aplikasi dating app, tepatnya aplikasi Tinder. Korban yang bernama Rinaldi Harley Wismanu berumur 32 tahun, bekerja sebagai Human Resource and General Affairs Manager di salah satu perusahaan konstruksi, tewas setelah dimutilasi sesudah bertemu seorang wanita dari aplikasi Tinder yang bernama Laili Atik Supriyatin atau berinisial LAS, yang merupakan seorang sarjana Fakultas MIPA jurusan Geografi dari Universitas Indonesia. LAS juga pernah bekerja di satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. LAS dibantu oleh Jumadil Al-Fajar alias DAF yang merupakan kekasih dari LAS. Seperti diketahui, kasus tersebut berawal dari laporan orang hilang yang diungkap oleh keluarga Rinaldi. Korban diketahui telah hilang kontak sejak 9 September lalu. Warganya pun membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin 12 September lalu. Nah, dari sananya akhirnya terungkap nih kronologi pembunuhan disertai mutilasi pada kasus tersebut. Di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Tinder. Jadi, aplikasi Tinder ini menawarkan fitur selektif atau swipe right untuk menyukai dan swipe left jika tidak suka, yang dapat digunakan untuk menentukan sendiri pilihan pasangannya yang sesuai. Jika match atau cocok, seseorang juga bisa menyukai atau swipe right, maka secara otomatis dapat menggunakan fitur chatting atau percakapan untuk memulai berkenalan satu sama lain. Kita balik lagi ke kasusnya ya. Nah, untuk Rinaldi atau korban ini menggunakan aplikasi Tinder ini tuh hanya untuk iseng saja, jadi nggak ada maksud tertentu. Pada suatu saat, korban ini match dengan salah satu wanita yang berumur 27 tahun atau si pelaku. Seiring berjalannya waktu, mereka itu saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian beberapa kali sering ketemu dan korban meminta nomor WhatsApp ke tersangka dan sering melakukan chatting. Dari situlah mereka sepakat untuk menyewa apartemen di Jakarta Pusat selama 5 hari. Kita masuk ke kronologi pembunuhannya ya. Pada tanggal 6 September 2020, Rinaldi dan LAS merencanakan pertemuannya. Korban atau Rinaldi dan tersangka LAS sebelumnya sudah memesan kamar di apartemen Pasar Baru Mansion Jakarta Pusat hingga tanggal 12 September 2020. Dalam pertemuan ini, LAS itu sudah mempunyai rencana untuk menghabisi nyawa korban dengan dibantu oleh kekasihnya yang berinisial DAF yang berperan sebagai eksekutor. Selanjutnya pada 9 September 2020, korban dan LAS memasuki kamar apartemen dan langsung berhubungan. Sedangkan tersangka DAF sudah bersembunyi di kamar mandi dengan membawa batu bata dan gunting. Saat korban dan DAF berhubungan, DAF keluar dan memukul kepala korban dan menindihnya. Setelah korban jatuh, DAF menusuk dada korban sembari memeras harta korban dengan alasan memergoki istrinya sedang bersama korban. RHW sempat menolak dan DAF memukul pelipis kanan korban dan menusuk kepalanya sebanyak 1 kali. Korban juga sempat berusaha kabur, namun punggungnya itu juga ditusuk. Untuk total tusukan itu terdapat 8 tusukan yang ada di tubuh korban. Setelah itu, tersangka LAS keluar dari kamar mandi dan meminta PIN handphone korban, namun baru diberikan sesaat sebelum korban tewas.
Setelah tewas, kaki korban ini diikat dan wajahnya ditutupi baju dan disimpan di kamar mandi. Pada tanggal 9-11 September 2020, korban ini dibiarkan di kamar mandi selama kurang lebih 3 hari. Saat itu juga DAF dan LAS sempat kebingungan untuk menghilangkan jejaknya dari polisi. Keduanya kemudian keluar untuk membeli golok, gergaji, spray, cat tembok berwarna putih. Pada tanggal 12 September, tepatnya dini hari, tersangka DAF memutilasi kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan, lutut kiri, dan lutut kanan. Itu masih menggunakan pisau daging. Kemudian tersangka DAF memotong lagi bagian selangkangan dan kepala dengan gergaji yang sudah dibeli sebelumnya setelah menggunakan pisau daging yang sempat mereka gunakan. Usut punya usut nih, mereka mempelajari teknik mutilasi secara otodidak lewat media sosial. Parah banget sih. Setelah korban dimutilasi sebanyak 11 bagian totalnya, rencananya mereka itu mau mengubur jasad korban tuh di belakang rumah kontrakannya, tepatnya di daerah Cimanggis, Depok. Namun setelah dipikir-pikir nggak jadi, akhirnya potongan tubuhnya dimasukkan ke dalam 2 koper dan 1 kantong kresek untuk dilakukan pemindahan ke apartemen Kalibata City yang dilakukan dalam 2 kali pengiriman menggunakan taksi daring. Kita masuk ke kronologi penangkapan. Saat penangkapan, pelaku pembunuh dan pemutilasi Rinaldi ini terpantau jejaknya usai tengah berbelanja sejumlah barang. Polisi ini mendapati mereka saat melakukan penelusuran arus rekening milik Rinaldi. Saat belanja, kedua pelaku ini diketahui menggunakan rekening korban. Dari sanalah polisi menelusuri keberadaan tersangka. Hingga akhirnya keduanya ditangkap di kontrakannya di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Rabu sore 16 September 2020. Keduanya ditangkap saat berusaha melarikan diri. Saat penangkapan, polisi ini harus terpaksa menembak kaki DAF lantaran DAF ini berusaha melawan petugas kepolisian. Untuk motif pembunuhan pada kasus ini karena sulitnya perekonomian saat pandemik di tahun 2020. Mereka yang membunuh Rinaldi ini dengan alasan ingin mengincar dan menguasai harta bendanya si Rinaldi. Mereka mendapatkan uang 97 juta yang diambil kedua pelaku dari rekening ATM korban. Di antaranya dari uang 90 juta ini dibelikan 11 emas batangan antam total seberat 26 gram, motor bermerek Yamaha NMAX, 2 laptop Asus berwarna abu-abu, perhiasan berupa 2 cincin emas Bulgari, 1 emas kartis, 1 iPod, dan uang sewa untuk menyewa kontrakan. Hukuman atas perbuatannya, kedua tersangka ini dikenakan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan untuk penggunaan pasal 365 KUHP itu karena pelaku juga menguasai harta benda milik korban. Oke teman-teman, bisa kita ambil pesannya ya, bahwa masih banyak kasus modus kejahatan yang memang mesti kita waspadai. Bukan berarti kita main dating app atau aplikasi Tinder itu 100% tidak aman, enggak. Tapi emang penjahat zaman sekarang tuh makin banyak caranya untuk mencari korban kan. Mungkin aku punya saran untuk mereka yang masih main dating app, harus benar-benar melakukan profiling ke match-nya atau dilakukan penelusuran dulu sampai benar-benar yakin untuk ke tahap yang lebih dalam lagi. Bahkan kalau bisa, kalau misalnya kalian ingin bertemu dengan seseorang, kalian harus bertemunya di tempat umum yang ramai sampai kalian tuh betul-betul memastikan bahwa orang yang kalian temui itu bukan orang dingin atau kriminal seperti kasus ini. Dan aku salut ya sama petugas kepolisian yang melakukan investigasi pada kasus ini, karena kasus ini tuh bisa terpecahkan dan berjalan dengan baik. Untuk waktunya juga bisa dikatakan lumayan cepat ya dalam menemukan korban dan alasan kenapa pelaku membunuh korban.
Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai saat ini. Mohon maaf masih banyak banget kekurangan yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan like videonya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi.